Halo, perkenalkan nama saya Abdul Fatah. Saya dengan Rida Sismita. Nama saya Alia Giananda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Azhar. Kami mahasiswa Sistem Informasi semester 5 Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang multimedia, mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenisnya, hingga manfaat bagi kehidupan manusia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari multimedia. Multimedia sendiri adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, video dengan alat bantu atau disebut dengan tools dan juga tautan atau link. Sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. Namun, selain dari dunia informatika, multimedia juga digunakan dalam dunia games dan pembuatan situs web. Berikut adalah pendapat dari para ahli tentang multimedia. Multimedia menurut Brooks tahun 1996 adalah kombinasi dari komputer dan video. Sementara menurut Robin dan Linda di tahun 2001, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis, interaktif, dan mengkombinasikan antara teks, grafik, animasi, gambar, audio, dan juga video. Multimedia menurut McCormick tahun 1996 adalah kombinasi dari 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Dan yang terakhir, multimedia menurut Gumelar pada tahun 2014, multimedia adalah komputer yang menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan alat bantu atau tools dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, dan berkarya serta dapat berkomunikasi. Multimedia menurut etimologi. Jadi menurut bahasanya ini berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata multus dan juga medium. Dari kata multus sendiri itu berarti banyak atau lebih dari satu. Dan dari kata medium itu berarti perantara atau pengantar atau juga dapat disebut alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi berdasarkan kata multimedia dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentuk multimedia. Multimedia merupakan konsep dan teknologi baru di bidang teknologi informasi di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, animasi, video itu disatukan dalam komputer, kemudian disimpan dan diproses serta disajikan baik secara linear maupun interaktif. Kemudian kita akan membahas sejarah dari multimedia itu sendiri. Sebenarnya dari sejarah itu multimedia ini berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan berbagai jenis media. Di antaranya seni drama yang diperankan oleh manusia serta lukisan, instalasi, terus juga musik yang berperan sebagai latar cerita. Kemudian, multimedia tidak lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi seperti Gutenberg dan juga Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15 dan dilanjutkan pada abad ke-19 yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi. Matthew Brady mengejutkan publik dengan pameran fotografinya sekitar tahun 1862, lalu ditandai dengan penemuan telegraf oleh Samuel Morse, telepon oleh Alexander Graham Bell, radio oleh Guglielmo Marconi, serta ide awal televisi oleh Jean-Logie Baird dan juga Lumiere bersaudara. Kemudian pada revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini kemungkinan masuk dan menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi pada saat ini. Kemudian multimedia akhirnya memperoleh cukup banyak wilayah untuk digunakan secara tidak terbatas. Dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti atau model barunya.
Berikut merupakan elemen-elemen dan ciri-ciri dari multimedia. Yang pertama ada teks. Teks merupakan bentuk data multimedia yang paling mudah disimpan dan dikendalikan. Kebiasaannya, teks paling hampir sama dengan kita, karena kita seringkali menggunakan teks untuk menyampaikan suatu informasi. Teks juga berfungsi dalam menyampaikan suatu maksud dari isi cerita. Seterusnya, teks juga dikatakan sebagai komunikasi ide. Teks merangkumi berbagai jenis, yaitu teks bercetak, teks imbasan, teks elektronik, dan hypertext. Teks juga dibantu oleh beberapa komponen seperti reka letak teks, jenis, dan font untuk menyampaikan suatu maksud atau maklumat yang berkaitan dengan tema aplikasi media. Kebiasaannya, audien mudah bosan dengan teks jika dibandingkan dengan gambar. Yang kedua, gambar. Gambar sering dikatakan sebagai bahasa sebuah gambar yang mampu menjelaskan 1000 kata. Image atau gambar yang ditonjolkan mesti bertepatan dengan tema atau tajuk yang hendak disampaikan. Kesesuaian size dalam gambar harus sama atau sesuai agar tidak mengganggu teks yang ingin disampaikan. Yang ketiga, audio. Audio merupakan peranan penting dalam persembahan multimedia. Jika informasi yang disampaikan hanya memuat gambar dan teks, maka tidak akan menarik minat seseorang. Bunyi dapat ditambahkan dalam produk multimedia melalui suara, musik, atau efek suara lainnya. Bunyi mempunyai beberapa objek yang biasanya digunakan dalam produk multimedia, yaitu waterform audio, compact disc, audio, MIDI soundtrack, dan MP3. Bunyi juga berfungsi untuk memperjelas pesan atau informasi, menentukan keadaan pikiran atau perasaan seseorang, dan berperan untuk menarik perhatian atau menghidupkan suasana penonton. Bunyi ini perlu mempunyai kesesuaian, karena jika bunyi audio yang bising akan menyebabkan gangguan dan mengganggu informasi yang hendak disampaikan. Yang keempat ada video. Video adalah rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling berurutan. Video dikatakan sebagai elemen yang paling mudah menarik perhatian penonton dalam persembahan aplikasi multimedia. Video dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu video analog dan video digital. Video analog adalah gambar dan audio yang direkam dalam bentuk sinyal magnetik pada pita magnetik. Sedangkan video digital serupa dengan video analog. Gambar dan suara digitalnya direkam dengan pita magnetik, tetapi menggunakan sinyal yang berbeda, yaitu sinyal digital berupa kombinasi angka 0 dan 1. Yang terakhir animasi. Animasi merupakan penggunaan komputer yang menampilkan atau menciptakan gerak pada layar. Animasi diibaratkan nadi utama dalam suatu gambar. Animasi adalah rangkaian gambar yang disusun secara bergantian. Jika susunan gambar tersebut ditampilkan secara bergantian, maka akan terlihat bergerak. Animasi merupakan daya tarik utama dalam multimedia yang mampu menjelaskan suatu konsep atau proses informasi yang sulit dijelaskan atau disampaikan dengan media lainnya. Selanjutnya merupakan jenis-jenis multimedia. Jenis-jenis multimedia terbagi menjadi 4, yaitu multimedia interaktif, multimedia linear, multimedia hiperaktif, dan multimedia kids. Yang pertama, multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat bantu seperti komputer, mouse, keyboard, dan lain-lain yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia interaktif dapat menggabungkan media-media lain seperti teks, desain grafis, audio, dan rancangan lain. Contoh multimedia interaktif yaitu aplikasi game, CD interaktif, aplikasi program, dan virtual reality. Kedua yaitu multimedia linear. Multimedia ini berjalan secara lurus yang artinya berjalan tanpa kontrol dari pengguna dan merupakan jenis yang paling umum di masyarakat. Contoh multimedia linear adalah TV, film, e-book, musik, dan lain-lain. Selanjutnya, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif ini mempunyai struktur dengan unsur terkait yang nantinya dapat diarahkan oleh pengguna melalui link dengan unsur multimedia yang ada. Multimedia hiperaktif juga dapat diistilahkan sebagai rich media.
Contoh dari multimedia hiperaktif yaitu World Wide Web, website, mobile banking, dan game online. Yang terakhir multimedia kids. Multimedia ini digunakan sebagai pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media dan diorganisir oleh topik tunggal. Perangkat yang termasuk dalam multimedia kids yaitu CD-ROM, kaset audio, transparasi overhead, dan lain-lain. Kategori multimedia. Kategori multimedia dibagi menjadi dua, yaitu multimedia communication dan multimedia content production. Multimedia communication. Multimedia communication merupakan penggunaan media yang memiliki fungsi mempublikasikan informasi. Media yang digunakan dalam kategori ini adalah TV, radio, film, game, musik, entertainment, tutorial, internet, dan media cetak. Yang kedua ada multimedia content production. Multimedia content production adalah penggunaan beberapa media yang berbeda seperti teks, animasi, audio, video, gambar atau grafik yang dipadukan untuk menghasilkan produk multimedia seperti musik, game, film, entertainment, dan lain-lain. Media dalam multimedia content production berupa teks, audio, video, grafik, animasi, special effect, dan interactivity. Multimedia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan semenjak munculnya gelombang globalisasi pasca Perang Dingin berakhir. Melalui perangkat buatan ini, manusia dapat saling terhubung dan terkoneksi dengan dunia luar, serta dapat mengakses wawasan dengan mudah, cepat, dan murah, tanpa perlu hadir dalam suatu tempat pada suatu waktu. Macam-macam software multimedia. Perkembangan multimedia dari zaman ke zaman mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan media hiburan di masyarakat. Mulai dari sebuah radio, hingga sekarang muncul sebuah televisi. Sehubungan dengan hal itu, perkembangan software multimedia juga semakin banyak bermunculan. Software multimedia merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah berbagai media informasi seperti teks, gambar, video, foto, audio, dan lain-lainnya. Software multimedia dapat dikategorikan menjadi 5 jenis, yaitu untuk animasi, desain, audio, foto, dan video. Yang pertama ada media player. Merupakan sejenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah informasi dalam bentuk audio ataupun video. Beberapa aplikasi media player biasanya sudah dapat memutar informasi, baik video maupun audio. Beberapa software media player antara lain adalah Windows Media Player, yang kedua ada Winem, yang ketiga ada Power DVD, lalu ada DivX Player, dan yang terakhir XMMS. Selanjutnya ada Image Editor. Perangkat lunak ini memiliki fungsi untuk menggambar dan mengedit sebuah gambar ataupun foto. Saat ini sudah banyak software-software image editor yang bermunculan, dari yang memiliki fungsi editing sederhana hingga fitur yang kompleks. Terdapat 2 jenis image yang dihasilkan oleh sebuah image editor, yaitu bitmap image dan vector image. Salah satu contoh software image editor yang sering digunakan adalah Adobe Photoshop. Adobe Photoshop dibekali dengan berbagai macam fitur yang lengkap sehingga membuatnya sebagai salah satu software multimedia terbaik. Software ini dibekali dengan basis bitmap yang merupakan kumpulan titik-titik dengan kerapatan tertentu yang dikenal dengan nama pixel. Photoshop sering digunakan para fotografer dan beberapa perusahaan untuk mengedit hasil gambar dan foto dengan berbagai macam tambahan efek di dalamnya. Saat ini, ada beberapa versi Photoshop yang beredar di kalangan pengguna, antara lain adalah Photoshop CS atau Creative Suite versi 8, Photoshop CS2 versi 9, Adobe Photoshop CS3, Adobe Photoshop CS4 versi 11, dan Adobe Photoshop CS5 versi 12. Yang ketiga ada audio atau video editor. Jenis perangkat lunak ini dapat digunakan untuk mengedit dan membuat media dalam bentuk video dan audio. Proses pengeditan video dan audio biasanya berupa konversi format, manipulasi kualitas, dan masih banyak lainnya. Berikut ini beberapa software editing video dan audio saat ini. Yang pertama ada Adobe Premiere Pro. Software multimedia ini dapat mengedit video dengan format dan kualitas yang tinggi. Lalu ada Windows Movie Maker. Software yang satu ini merupakan aplikasi yang sudah disematkan pada sistem operasi Windows. Movie Maker dapat membuat sebuah proyek video dengan mudah. Lalu selanjutnya ada Audacity. Audacity merupakan software yang khusus untuk menangani masalah audio. Software ini memiliki kegunaan untuk mengolah, memotong, memperbanyak, dan menyatukan berbagai jenis file audio.
Selain itu, software ini juga dapat digunakan untuk merekam suara, memberi efek suara, dan masih banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya ada graphic atau image viewer. Perangkat lunak ini digunakan untuk melihat gambar secara terorganisasi dalam sebuah direktori. Berikut beberapa aplikasi image viewer yang ada saat ini, yaitu ACDC, ActionView, Microsoft Picture Manager, Microsoft Picture and Effects Viewer, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada animasi. Jenis software yang satu ini memang dikhususkan untuk membuat atau mengedit dalam bentuk animasi. Beberapa contoh software yang khusus tentang animasi antara lain adalah Macromedia Flash, Houdini Animation Software, dan Power Animator. Lalu yang terakhir ada grafik 3D. Grafik 3 dimensi merupakan representasi gambar dalam bentuk geometri 3 dimensi. Contoh perangkat lunak grafik 3 dimensi antara lain adalah 3D VI Shape. Software ini merupakan salah satu aplikasi ringan yang sangat diperuntukkan buat kamu yang ingin membuat model 3D dan menguploadnya ke internet. Software ini memberikan kebebasan bagi penggunanya untuk menggambar objek bebas dengan menyediakan komponen-komponen yang telah ditetapkan dalam ruang kerja seperti persegi panjang, busur, dan lain-lainnya. Salah satu fitur unggulan dari software ini adalah dapat memungkinkan secara otomatis untuk mengukur jarak yang kamu pilih ketika kamu mau menambahkan komponen geometris baru. Multimedia tentu mempunyai manfaat bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat multimedia bagi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai media pembelajar modern seiring dengan perkembangan zaman di mana koneksi semakin luas. Melalui multimedia, sistem belajar mengajar dapat dilakukan secara otodidak, serta dapat membuka wawasan lebih luas. Selain itu, penggunaan multimedia mampu menimbulkan rasa senang kepada siswa selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Lalu yang kedua, manfaat multimedia untuk bisnis. Di dalam dunia bisnis, multimedia menjadi sesuatu yang penting untuk mempromosikan bisnis kita. Multimedia juga bisa digunakan sebagai profil perusahaan, promosi produk, hingga media informasi. Penggunaan multimedia juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan jadi lebih baik dan cepat. Yang ketiga, manfaat multimedia untuk hiburan. Multimedia bisa menjadi sesuatu yang dapat membuat penggunanya melepaskan penat dengan memberikan hiburan seperti game, film, dan musik. Yang keempat, manfaat multimedia untuk pertahanan. Contoh penggunaan multimedia dalam bidang pertahanan yaitu dengan adanya radar yang membantu keamanan dan pertahanan militer. Yang terakhir, manfaat multimedia untuk kesehatan. Peranan multimedia dalam bidang kesehatan juga menjadi sesuatu yang penting dalam membantu dokter, yaitu dengan adanya peralatan canggih seperti teknologi USG atau ultrasonografi medis, ronsen, dan VR bedah. Nah, setelah mempelajari teknologi multimedia, tidak dapat dipungkiri bahwa multimedia telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan sejak munculnya gelombang globalisasi yang semakin berkembang maju. Dan dengan adanya perangkat buatan ini, membantu manusia untuk tetap dapat saling berkomunikasi dan terkoneksi dengan dunia luar, serta dapat mengakses berbagai wawasan dan informasi.